Lakukan hal ini agar lansia tidak mudah pikun. Yang pertama, latihan otak. Lakukan aktivitas yang melibatkan fungsi otak, seperti membaca, menulis, bermain alat musik, mengisi teka-teki silang, ataupun mengikuti permainan yang mengasah pikiran. Kemudian mencoba hal-hal baru, mempelajari bahasa baru, mengikuti kursus dapat membantu kita menjaga fungsi kognitif. Berinteraksi dengan lingkungan, cobalah rute yang baru pada saat bepergian ataupun menggunakan moda transportasi yang berbeda. Hal ini dapat membantu kita menjaga kesehatan fungsi kognitif. Kemudian mencatat dan mengingat. Gunakan buku catatan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting ataupun nama-nama orang. Simpanlah benda-benda yang penting di tempat yang sama supaya lebih mudah ditemukan. Kemudian yang kedua, lakukan gaya hidup sehat. Dengan olahraga teratur seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, bermain alat musik, dapat membantu kita untuk meningkatkan kesehatan mental serta mencegah kepikunan. Kemudian, pola makan yang sehat. Konsumsilah makanan dengan gizi yang seimbang, tinggi serat, kaya buah-buahan, sayur-sayuran, tinggi protein. Hindari konsumsi makanan yang tinggi kadar lemak jenuh serta tinggi kadar gula. Kemudian tidur yang cukup. Pastikan lansia memiliki waktu tidur yang cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kelola stres. Stres dapat mempengaruhi kesehatan otak kita. Lakukanlah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi ataupun yoga. Hindari rokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan karena hal ini dapat memicu terjadinya kerusakan sel-sel saraf di otak kita. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas sosial dan spiritual. Bersosialisasi dapat membantu kita menjaga kesehatan mental dan mencegah terjadinya isolasi sosial yang mempercepat penurunan fungsi kognitif. Kemudian mengikuti aktivitas rohani seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dapat membantu kita meningkatkan fokus serta menjaga kesehatan mental. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang lansia gitu ya, ada banyak sekali hal yang bisa mengganggu kesehatan atau kondisi lansia. Salah satunya adalah mungkin terkait dengan kepikunan. Nah, apakah semua lansia ini pasti akan mengalami pikun atau mengalami gangguan di ingatannya? Atau for some cases aja nih, ada lansia yang bisa mengalami gangguan kepikunan atau yang kayaknya di umur 80-90 masih ingat deh dia kesalahan suaminya yang 30-40 tahun yang lalu. Nah, ini yang akan jadi topik kita hari ini. Agar lansia ini nggak mudah pikun, apa yang harus dilakukan? Meskipun kita berpikirnya kayak gini, karena proses aging ya, proses degeneratif seseorang, otomatis lansia akan mengalami pikun. Karena ini jadi satu stereotip di masyarakat kita. Tapi, apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa setiap lansia akan mengalami pikun? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas topik ini, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kemampuan mengingat manusia. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Theodorus Kevin Hendartono, SPN Aivoka Vina, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Raden. Apa kabar, Dok? Luar biasa. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar kemampuan mengingat manusia gitu ya. Karena gini, kalau kita ngomongin lansia gitu ya, ini kan pasti identik dengan pikun gitu ya. Nah, pikun itu kan urusannya sama kemampuan mengingat seseorang gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang pikun pada lansia, kita bahas kemampuan mengingatnya dulu ya, Dok ya. Ada mitos atau faktanya. Yang pertama adalah lupa adalah hal yang wajar pada manusia. Jadi kalau kita ngomongin lupa, terutama laki-laki nih gitu ya. Karena sering dimarahin sama istri gitu ya. Entah naruh kuncinya lupa di mana lah ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin lupa, nah ini kan identiknya dengan persarafan gitu ya, sama otaknya kita. Jadi kalau kita ngomongin lupa, ini sesuatu hal yang wajar nggak sih sama manusia? Atau kayak, kan ada ya, Dok ya, orang itu yang benar-benar kayak baru sebentar, ibarat kata kalau dulu itu ada film Nemo, itu ada Dory ya, Dok ya. Itu Dory itu kan punya short term memory loss gitu ya. Jadi kayak, apakah semua orang ini yang mengalami lupa hal yang wajar atau memang wajar, tapi ada loh orang yang bener-bener kayak at some point, at
many points dia tuh lupa. Nah, lupa itu wajar nggak sih di manusia, Dok? Oke, kalau kita bicara mitos dan fakta ya mengenai lupa, apakah sesuatu yang wajar pada manusia ya? Ini setengah-setengah ya. 50-50 ya? Ya, 50-50 ya. Fakta memang betul kalau otak kita ini memiliki kemampuan dalam mengingat yang berbeda-beda ya Mas ya. Jadi sometimes memang kita dari penelitian itu ratusan informasi baru kita terima setiap harinya. Ya jadi ada hal yang wajar kalau kita mungkin lupa satu dua ya beberapa hal yang kita terima di setiap harinya. Namun kita harus mulai warning ya, lampu kuning tuh ya, harus hati-hati apabila lupa ini mulai mengganggu aktivitas ya, kemudian misalkan dia mengulang-ulang pernyataan atau mengulang-ulang pertanyaan. Nah, ini berarti ada something wrong ya. Jadi itu harus biasanya yang paling utama dia keluhkan adalah pertama-tama lupa menaruh barang, tapi kemudian jadi selalu diulang-ulang, selalu di repeat lagi, diulang lagi. Nah, ini biasanya orang terdekat yang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan suami saya gitu. Ada toh, saya kenalan orang seperti itu. Iya, banyak. Selalu mengulang-ulang hal yang sama ya, entah pertanyaan atau statement. Nah, itu sebenarnya beriringan sama bertambahnya usia nggak sih, Dok? Ya, memang usia menjadi salah satu faktor penurunan daya ingat, tapi tidak menjadi satu-satunya. Ada banyak faktor-faktor yang lain. Oke. Jadi harus berhati-hati ketika keluarga notice bahwa dia suka nanya atau statement yang sama berulang. Tapi orangnya sadar nggak sih, Dok? Orang siapa? Orang yang dimaksud, maksudnya yang dimaksud. Dia berulang-ulang. Biasanya dia enggak. Oh, dia enggak? Dia enggak. Iya sih, kayaknya teman saya juga enggak nyadar sih. Baru keluarga terdekatnya loh. Ayah kok tadi udah loh. 1 menit yang lalu udah tanya loh. Kok ini tanya lagi? Nah, itu ya. Hati-hati ya. Siapa tahu ini gejala menuju lansia ya. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua ya, Dok ya. Gangguan mental. Gangguan mental bisa sebabkan lupa ingatan. Wah, gangguan mental. Kalau gangguan mental kan memang ada orang-orang yang memang mereka lupa ingatan. Tapi kan gangguan mental itu kan masih luas banget kan gitu. Tapi secara umum gangguan mental bisa nggak sih ada efeknya pada kemampuan mengingat seseorang atau ingatan seseorang, Dok? Oh, kalau bicara seperti itu mitos ya. Gangguan mental yang banyak ditemukan di masyarakat bisa depresi, ya, kemudian kecemasan, ansietas, atau misalkan dari gangguan dia dalam hal merecall kembali peristiwa-peristiwa yang sudah dialami di masa lampau ya. Dan hal itu biasanya tidak menimbulkan sampai lupa ingatan, tidak. Memang mengaruhi daya ingat tapi tidak sampai menyebabkan lupa ingatan. Tapi kalau akhirnya gangguan mental yang, maaf Dok, yang kayak sekarang ODGJ itu pasti lupa ingatan kan, Dok? Atau ada orang ODGJ juga yang dia masih ingat dengan anggota keluarganya atau gimana tuh? Ada, ya. Kayak saya ada pasien waktu dulu stase di kejiwaan, ada yang lulusan S2. Hah? Dan wow, sekolah di ITB. Wow. Ya. Jadi kita harus melihat dia background, dia mengalami jatuh ke kondisi yang akhirnya tervonis dia stigma di masyarakat dia ODGJ itu apa, gitu. Ya, atau yang kemarin berita yang viral baru-baru ini ya, ada dokter spesialis THT. Ya, itu real ya, Dok? Di daerah Demak. Ya, itu akhirnya karena peristiwa yang menimbulkan signifikansi emosional yang begitu dalam, ya dia kehilangan istri dan anaknya, ya langsung mental down dan support dari orang-orang terdekat itu tidak ada yang menopang dia. Ya akhirnya dia jatuh ke kondisi ya mental illness. Ya, tapi dia secara umum untuk daya ingat, untuk memori dia itu masih cukup baik. Ya, terbukti dengan waktu diwawancara, ya cara penyampaiannya, ya menunjukkan dia memang orang yang berpendidikan. Gitu. Wow, oke. Jadi memang kalau kita berbicara tentang mental illness gitu ya, sama ingatan itu
kadangkala orang yang ada di fase itu juga tetap ingatannya masih cukup baik gitu Bisa ya, Dok, ya. dikatakan Jadi demikian. tidak begitu berpengaruh ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, Dok ya. Pria lebih mudah lupa dibandingkan wanita. Tolong jawab ini mitos, Dok, karena kita sama-sama cowok nih. Oke, siap. Gimana, Kita Dok? sepakat ya Mas Raden ya. Ini mitos. Oh, mitos. Mitos ya. Thanks God. Oke, Kenapa? iya. Tapi kan di masyarakat kita stigmanya udah jelek banget begitu. nih gitu, bahwa Iya. pria itu lebih lupaan daripada wanita karena wanita katanya multi talent sehingga kayak Iya. kemampuan mengingatnya lebih baik. Nah, gimana, Dok? Ya, memang pria tidak lebih mudah lupa dibandingkan wanita. Ya, udah banyak penelitian-penelitian ya menunjukkan memang dalam beberapa aspek itu daya ingat wanita lebih unggul, terutama dalam mengingat hal-hal yang detail. Ya, tapi ada juga beberapa situasi daya ingat di mana laki-laki lebih unggul, yaitu seperti mengingat visual spasial atau rancang bangun ruang, ya, mapping, ya, biasanya mengingat jalan, kemudian bentuk gambaran 3 dimensi, itu laki-laki lebih unggul. Tapi kalau untuk melihat, menilai, menelaah sesuatu yang detail, ya memang perempuan lebih unggul, wanita lebih Makanya mereka lebih ingat kesalahan suaminya 30 tahun yang lalu ya, Dok. Oke, berarti ibaratnya itu kalau laki-laki itu lebih ke visual spasial yang memang secara teknik dia ada gitu Iya, ya. betul. Ya, technically, structural segala macam itu iya. laki-laki lebih oke. Iya, betul. Tapi untuk something in details itu sesuatu yang lebih kompleks lagi itu perempuan Ya, yang lebih. memang itu wanita. Oh, ibarat kata kalau wanita itu kayak kalau mau masak mereka nggak perlu googling lagi ya, YouTubean ya. Mereka udah kayak inget bahwa ini nanti bumbunya ini, stepnya ini dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat, pemirsa ya. Semakin banyak belajar, justru katanya bisa bikin semakin lupa. Nah, ini kan ibaratnya kata kalau dulu SKS ya, sistem kebut semalam. Atau orang ya udah kok sekarang saya lebih banyak belajar, semakin banyak input, insight yang masuk, kok malah semakin lupa ya gitu. Betul nggak sih kalau akhirnya otak ini tidak bisa menampung terlalu banyak dalam waktu yang mungkin ada sangat compact gitu atau gimana, Dok? Ya, itu harusnya mitos ya. Ya, mestinya mitos ya. Dimana kita dengan kita belajar, membaca, berlatih menulis ya, otak ini kita gunakan terus-menerus ya. Itu akan membantu untuk mempertahankan daya ingat kita untuk terjaga dengan baik. Terutama itu akan terasa dampaknya nanti setelah masuk ke usia lanjut ya. Ya, generasi di atas kepala 6. Kepala 6. Ya, itu baru terasa dampaknya. Ya, justru dengan lebih banyak belajar, banyak mengingat, ya tentunya kita tidak akan mudah lupa ya. Kalau di bidang saraf ya, neurologi itu kita istilahnya itu if you don't use it, you will lose it. Oh, Gitu. Wow, oke. Iya. Iya. Berarti harus dipakai terus ya? Harus dipakai terus ya. Biar nggak hilang justru ya? Betul. Oh, oke. Jadi alah bisa karena biasa, itu karena selalu diasah gitu. Setuju Mas Radit. Dok, kalau ada istilah dulu ya, nggak tahu ini ya, yang diambil mungkin contohnya nggak terima nih, Albert Einstein katanya cuma 10% doang dari otaknya yang kepake gitu ya, apalagi kita. Nah sebenarnya secara load di otak kita itu bisa menampung berapa banyak informasi atau pengetahuan sih, Dok? Jadi kayak ada orang kayak, aduh udah belajar, kepalanya kayak mau pecah gitu ya, sampai otaknya panas, itu betul nggak sih, Dok? Atau kayak ada load yang maksimal tuh sehari itu manusia bisa menghafal atau belajar di fase sampai segini levelnya gitu, ada nggak sih, Dok? Penelitian atau apa literasi gitu? Betul, kalau dari literasi ya mengatakan kapasitas otak kita itu setara dengan 1000 terabyte. Ya, itu setara dengan kita mendengarkan MP3 ya, itu selama 2000 tahun, Mas Raden. Ya, jadi kapasitas otak kita begitu luar biasa ya. Jadi tinggal gimana kita memanfaatkan ya yang sudah Tuhan berikan untuk kita ya. Ya kadang-kadang kan kita mau belajar males, mau mager ya, mau lakukan aktivitas sosial enggak dulu deh. Jangan dulu deh malesnya gitu. Gimana kita mengepus diri kita ya supaya kita bisa ya, karena dari penelitian ya memang itu kapasitas otak kita begitu luar biasa ya. Tapi memang ya hanya memanfaatkan seberapa persen ya itu betul. Oke, jadi intinya adalah bukan otak kita tidak mampu, otak kita itu punya kapasitas yang sangat luar potensi. Biasa. Iya. Oke, ibarat kata kalau dulu itu handphone itu masih memorinya MB ya, sekarang udah giga gitu ya. Sekarang tambah lagi terabyte gitu ya. Ada itu luar biasa
penyimpanannya. Yang jadi masalah itu kadang-kadang karena orangnya mager ya dok ya. Sedentary lifestyle, berbahan. Betul. Tidak mau memaksimalkan ya, itu tergantung motivasi sebenarnya dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Bertambah umur artinya bertambah risiko berkurang ingatan. Nah, ini tuh kayak stereotip banget di masyarakat kita kalau kita ngomongin kayak opa-oma kita di rumah, kakek nenek itu kayak oh kok kayak template ya ketika kita silaturahmi gitu ke rumah teman atau rumah saudara, mereka punya opa-oma di rumah, kok begitu juga? Berarti indikasinya bahwa oh iya ya, orang mengalami aging pasti akan ada gangguan di ingatannya. Mungkin nggak akan bisa kita samaratakan bahwa sama-sama lansia usia 70 ini gangguan ingatannya 30%, ini bisa 50%. Itu bisa nggak sih kalau akhirnya bisa dipukul rata bahwa semua lansia yang bertambah umur pasti ada gangguan di ingatan? Kalau tadi pernyataan Mas Raden yang pertama, mitos atau fakta bahwa usia itu akan menjadi faktor risiko untuk penurunan daya ingatnya, itu fakta ya. Fakta, oke. Fakta. Tapi kalau pasti akan setiap orang yang menua bahwa dia akan menurun daya ingatnya, ya jelas itu salah. Ya, karena ada banyak faktor-faktor lain ya selain usia ya. Usia tidak menjadi satu-satunya faktor dalam mempengaruhi daya ingat seseorang. Ya, bisa dari gaya hidup, kondisi medis, ya, kondisi kesehatan, faktor psikologis, ya, kemudian juga obat-obatan itu juga bisa mempengaruhi. Ya. Karena biasanya kan gini dok, orang-orang yang lansia itu, sorry ya, ini bukan lagi stigma, bukan lagi stereotip. Kan mereka biasanya temenan bestian sama sindroma metabolik ya dok. Ya, betul. Nah, itu kan artinya konsumsi obat juga tadi dokter sampaikan. Itu berarti sedikit banyak apa yang mereka konsumsi sebagai oral intake-nya itu entah makanan ataupun konsumsi obat itu bisa pengaruh dong. Ya, obat-obatan tertentu ya Mas Raden ya. Ya, terutama yang menimbulkan efek sedasi, ya, obat-obat untuk kejang, ya, kemudian obat-obat antidepresan, itu dari penelitian ada mempengaruhi untuk daya ingat. Tapi secara umum, secara general, ya tidak semua obat menimbulkan tidak semua obat ya. Jadi ya, ada beberapa obat yang memang pengaruh keingatan, tapi tidak semuanya. Nah itu perlu konsultasi juga untuk dokter terkait untuk menyesuaikan kondisi pasiennya. Oke, terima kasih dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita ngomongin pikun kepada lansia, cara meminimalkan kali ya risiko pikun pada lansia di segmen selanjutnya dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kemampuan daya ingat pada lansia yang katanya bisa menurun. Terus gimana sih cara meminimalkan supaya lansia ini nggak mudah pikun? Ini topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Theodorus Kevin Hendartono SPN Aifoka Vina, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, daya ingat ini tuh kadang-kadang saya juga kayak gimana ya cara manusia ini prosedur tekniknya gitu ya sehingga orang itu bisa mengingat. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan daya ingat ini seperti apa sih dok? Ibarat kata kalau kita di HP kan ada memori gitu ya, memory cardnya. Nah di manusia emang ada chipnya gitu atau daya ingat ini sebenarnya apa gitu dok? Ya, oke, Mas Raden. Jadi daya ingat ini adalah kemampuan otak kita ya dalam menerima informasi, menyimpan informasi yang sudah kita terima, kemudian merecall kembali informasi ataupun pengalaman-pengalaman, pengetahuan yang sudah diterima oleh seseorang di masa lalunya. Ya, jadi daya ingat ini merupakan bagian dari fungsi kognitif. Ya, jadi ada beberapa dan daya ingat ini salah satunya. Itu pusat memori, ibarat kata pusat memory card-nya ada di mana sih dok? Itu di otak bagian depan ya, bagian depan atau kita bilang lobus prefrontal dan juga di otak bagian dalam khususnya di area hipokampus, pusat pengatur memori. Ibarat kata kalau tadi kayak HP itu ada memory card-nya, kalau di otak depan dan belakang ya? Di bagian bawah. Bagian dalam. Ya. Dalam itu tuh kayak memory card-nya kita. Betul. Gitu ya, kayak memory card. Dan bahkan itu tadi untuk mendengar MP3 sampai 2000 tahun gitu ya. Iya. Wah, sedahsyat itu sebenarnya memori kita. Bayangin Anda itu segede apa penyimpanannya gitu ya. Itu sangat luar biasa. Nah, prosesnya sekarang dok.
proses supaya sesuatu itu bisa diingat, kan ini tadi letaknya, secara anatomisnya kita tahu di situ gitu ya, memory cardnya gitu. Nah sekarang proses mengingatnya seseorang itu pasti diawali dari kan nggak hanya visual aja ya, auditory juga pasti masuk toh. Itu gimana dok? Entah visual, auditory itu supaya akhirnya kesimpan sampai di otak kita gitu. Ya jadi proses dalam daya ingat pada seorang manusia itu dibagi jadi 3 tahap utama ya Mas Raden ya. Yang pertama ada encoding, yaitu berupa perekaman informasi, kemudian ada storage atau penyimpanan informasi, dan kemudian retrieval atau pengambilan kembali informasi yang telah diterima oleh seseorang ya. Dan ketiga proses tadi ya berjalan berkesinambungan ya. Pada saat orang menerima informasi akan diterima oleh panca indera kita ya. Jadi ada lima indera kita yang berperan ya. Jadi tidak hanya visual, juga auditorik ya, kemudian pengecapan juga ya, taktil, peraba ya. Kemudian akan diproses dan disimpan ya untuk ditelaah apakah ini masuk ke memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Oh, oke. Nah, berarti kalau kita ngomongin itu ada beberapa fase atau tahapan itu. Kalau kita ngomongin proses mengingat pada seseorang itu beda-beda nggak sih dok? Maksudnya dalam arti kayak, ini ada orang tuh kemampuan mengingatnya luar biasa, tapi ada yang kayak baru sebentar aja udah lupa gitu. Gimana? Iya betul. Memang proses mengingat seseorang itu berbeda-beda ya Mas ya. Ada banyak faktor ya, mulai dari genetik ya itu menentukan ya, kemudian usia, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang diterima ya di masa lampau ya, kemudian kondisi psikologis dari seseorang itu, motivasi, minat ya. Makanya seseorang itu lebih mudah untuk mengingat apabila dia termotivasi atau memiliki minat yang tinggi akan suatu hal. Dia lebih mudah menyerap informasi yang diterima. Nah, kalau udah nggak ada minat ya udah dia akan cenderung ya udahlah, dilupain aja, disingkirin yang nggak terlalu penting gitu ya. Ya, otak itu akan langsung mensortir gitu. Otomatis ya dok? Otomatis disortir. Ya, motivasi, minat itu pengaruh juga. Oke. Ya. Dok, kan ada tuh kadang-kadang orang ngomong, dok saya ini orangnya visual gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu mudah buat kita mengingat. Betul. Saya orangnya auditori gitu, kayak saya lebih bisa mengingat suara gitu ya. Atau orang yang visual tuh lebih gampang mengingat muka daripada mengingat nama gitu ya. Nah, itu tuh kayak orang visual, auditor itu memang ada orang-orang seperti itu. Iya, memang. Ya tergantung dari kepribadian masing-masing orang ya. Itu pengaruh dok pribadian? Iya, memang berbeda-beda. Oke. Jadi memang pengaruh bener ya, ada orang-orang yang bisa mengingat dengan baik ketika itu visual, auditori dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terkait usia, tadi kan dokter juga ada mention seputar usia nih. Usia ini apakah jadi standar baku bahwa semakin tinggi itu semakin ya ada gini. Kalau dari anak-anak kan kadang-kadang golden age-nya mereka ya bisa mengingat kayak bahasa lah, belajar aritmatika lah, itu bagus katanya. Tapi seiring bertambahnya waktu kayak kita di usia 30-40 kok susah banget buat belajar ya gitu ya. Apalagi belajar bahasa, linguistik itu agak susah. Nah itu gimana? Oke, memang dari penelitian ya, otak kita ini menampung untuk proses daya ingat yang terbaik itu sampai di pertengahan usia 20-an Mas Raden. Ya, itu yang paling baik ya, mulai dari awal periode emas kehidupan manusia ya, dari 1000 hari pertama. Tapi untuk memori autobiografis ya, itu pengalaman pribadi itu biasanya mulai berkembang di usia 2-3 tahun. 2-3 tahun. Setelah itu nanti makin berkembang terus Mas Raden ya, dikatakan sampai usia 20-30. Nah, setelah itu ya tinggal kita bagaimana memanage ya, mempertahankan supaya itu tetap daya ingat itu tetap baik ya dengan rutin membaca, menulis ya, berinteraksi sosial gitu. Nah, itu dia ya. Berarti kita masih aman ya, Dok. Kita baru masuk usia 20 ya, ini. Aman ya, betul. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini
bagaimana caranya agar lansia ini nggak mudah pikun atau meminimalkan risiko terjadinya pikun atau memundurkan gitu ya, supaya lansia ini nggak pikun terlalu awal. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, mungkin Anda ada riwayat penyakit tertentu, ada konsumsi obat tertentu, dan Anda kayak bertanya-tanya gitu ya, boleh nggak sih konsumsi obat ini dan pengaruh nggak sih akhirnya ke ingatan kita. Nah, boleh ya tanya-tanya ke 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Theodorus Kevin Hendartono, SPN Aifoka Vina, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke, Dokter Theo, sebelum kita lanjut ini ada telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Jakarta Barat. Halo, selamat pagi. Saya di Jakarta Barat. Iya. Halo, Suparmo. Pak Suparmo. Halo. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Pak Suparmo di Jakarta Barat, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ini. Iya, semoga sehat selalu ya Pak ya. Oke, Pak Suparmo mau tanya apa ke Dokter Theo? Silakan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak. Pagi, dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Suparmo. Ya, kan gini, tadi dokter bilang kalau saya katanya makan obat itu mempengaruhi kepikunan. Nah, tadi sudah mulai 4 bulan makan obat terus. Kalau pengen sehat, harus makan terus karena kita kan pernah jantung nih. Kemarin pasang ring 1. Nah, itu 1 gitu. Apakah ada berapa tahun kira-kira mempengaruhi pikun nih kalau kita selama ini belum pikun ya. Umur saya 78 tahun. Satu ya. Pertanyaan satu lagi. Halo. Iya, Pak. Kata saya pernah membaca di buku prakarya itu ya. Katanya untuk mengurangi pikunan harus makan sayur brokoli katanya. Betul atau enggak itu? Tapi kita ya gitu aja ya. Harus makan atau menghindari, Pak? Harus makan. Harus makan. Makan sayur brokoli katanya. Oh, jadi iya. itu membaca di buku prakarya di anak-anak dulu saya di SMK gitu. Betul atau satu apa pengaruh obatnya itu memang bisa kepikunan obat saya. Dokter pasti tahu kan obat jantung udah tahu kan ya. Iya. Macam kan itu ya. Ya. Oke. Tahu kan. Nah, sama yang kedua sayur brokoli Ya, betul bisa mengurangi kepikunan gitu aja. Itu aja dua aja. Sebelum ditutup Pak Suparmo, saya tanya dulu ke Dokter Theo, ada yang ditanyakan ke... Saya rasa cukup jelas. Sudah jelas ya Dok ya. Oke, baik, terima kasih Pak Suparmo di Jakarta Barat. Terima kasih Pak Suparmo. Sehat selalu. Kita akan coba jawab ya Pak Suparmo ya. Ini energik banget ya. Iya, 78 energik banget ya. Betul. Usia 78 Pak Suparmo ada riwayat ring jantung. Jantung kemarin baru pasang 4 bulan ya. Ring jantung dan konsumsi obat terus dan akan berlanjut terus kan. Jadi kayak Pak Suparmo nanti di berapa tahun ada efeknya gitu. Ya. Jangan sampai ada ya Pak ya. Tapi dalam artinya mungkin Pak Suparmo ingin tahu bahwasanya konsumsi obat jantung terutama ring jantung ini ada efek ke kepikunan atau enggak, karena tadi Dokter Theo sempat mention gitu. Iya. Oke, ya baik. Jadi terima kasih ya Pak Suparmo untuk pertanyaannya. Jadi kalau Pak Suparmo tadi bilang untuk konsumsi obat jantung, jadi asumsi saya pasti ada obat untuk pengencer darah. Ya, obat pengencer darah. Kalau obat-obat seperti itu yang memang dikonsumsi oleh Pak Suparmo atau mungkin ada faktor risiko entah itu tekanan darah tinggi atau obat kolesterol dari golongan statin, ya itu tidak ya, saya katakan tidak memengaruhi untuk memori, daya ingat atau bahkan sampai menyebabkan kepikunan ya. Tadi mungkin disclaimer-nya tadi waktu awal saya sebutkan untuk masalah obat-obatan itu saya sempat tidak semua, hanya beberapa obat tertentu ya, dan itu sangat-sangat sedikit ya. Ya, itu spesifik untuk golongan obat yang menimbulkan sedasi, kemudian obat anti kejang ya, atau kita dari istilah medis itu obat anti epileptik ya. Nah, itu atau obat yang ya menimbulkan obat untuk gangguan tidur ya, obat untuk antidepresan, antipsikotik, ya itu memang berefek untuk daya ingat, memengaruhi daya ingat. Tapi kalau untuk obat-obat jantung, obat hipertensi, obat kolesterol itu tidak ya. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh ya. Jadi itu memang obat-obatan mutlak harus dikonsumsi lifetime ya, seumur hidup. Oke. Jadi tidak berpengaruh ya, nggak masalah ya, demi kesehatan. Demi kesehatan. Pak Suparmonya ya. Betul. Oke. Yang kedua nih Dok, sayur brokoli. Iya. Gimana nih Dok? Ya, jadi memang sayur brokoli. Tapi mungkin nggak hanya sayur brokoli aja ya. Nah, jadi kalau kita memang salah satu tips untuk mencegah kepikunan ya itu dengan konsumsi makanan yang sehat ya, pola makan yang sehat itu dengan
asupan gizi yang seimbang. Ya, itu tinggi serat, kaya buah-buahan, sayur-sayuran, tinggi protein, dan hindari konsumsi makanan yang tinggi kadar lemak jenuh serta tinggi kadar gula. Itu yang paling penting. Ya. Jadi nggak hanya brokoli aja sebetulnya, atau banyak juga sayur-sayuran lain yang juga sehat, ya. Bayam, kangkung, ya, atau juga dari makanan laut seperti ikan makarel, tuna ataupun salmon, ya, itu tinggi omega 3 dan tinggi DHA, itu dapat membantu untuk mempertahankan daya ingat. Oke ya. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Suparmo yang ada di Jakarta Barat, dan semoga tetap sehat dan ceria selalu ya, Dok ya. Amin. Ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Jadi aman Pak Suparmo ya, teruskan lanjutkan pengobatannya ya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang proses mengingat seseorang gitu ya, selain karena faktor usia Dok, apa aja sih faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi penurunan fungsi mengingat seseorang? Kalau usia kan emang nggak bisa dihindari ya Dok ya, karena kalau kita dikasih usia panjang ya alhamdulillah gitu. Tapi maksudnya ada faktor-faktor lain, entah karena traumatika atau karena faktor-faktor yang lain itu bisa pengaruh Dok? Iya bisa. Ya tadi seperti tadi sempat disinggung ya Mas Raden ya. Jadi tidak hanya usia yang memengaruhi daya ingat kita, ya bisa dari gaya hidup ya, kebiasaan orang tertentu ya. Misalkan dia antara orang yang satu dia senang untuk beraktivitas di luar rumah, senang untuk bersosialisasi, bercengkerama dengan kerabat-kerabat ya. Jadi ada untungnya juga kebiasaan suka gitu? gosip ya emak-emak gitu ya. Itu ada untungnya juga ya, dibandingkan dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang hanya di rumah saja, tidak ada hobi, tidak ada aktivitas yang disalurkan. Kalau bapak-bapak mungkin bisa menyalurkan hobi dengan ngobrol sama teman ya, ronda gitu ya. Atau memelihara burung atau memberikan makan ikan. Iya. Itu dapat membantu untuk mempertahankan fungsi kognitif atau salah satunya daya ingat. Ya, tapi kalau dia hanya di dalam rumah, tidak melakukan aktivitas yang untuk melatih otak atau mempertahankan fungsi otaknya, ya tentu dia akan tergerus. Semakin usia semakin bertambah, kemampuan fisiologis organ-organ tubuh kita itu akan menurun, Mas Raden ya. Jadi ada fungsinya ya kita punya hewan peliharaan. Betul. Ya. Pelihara burung, Iya. pelihara kucing gitu ya. Itu juga bisa pengaruh. Itu ya, Dok, sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Iya. Dibandingkan sama kamar rebahan yang Betul. menyendiri dalam kamar gitu ya Iya. Dok ya. Iya. Ansos gitu ya. Bahkan ada satu yang penelitian yang cukup menarik ya, Mas Apa ini Raden, ya. Dok? Kalau misalkan sudah terjadi suatu kepikunan atau yang di istilah medisnya itu demensia ya namanya ya. Ternyata setelah dia memelihara kucing atau dia memelihara anjing ya, intinya hobi itu tersalurkan gitu, itu membaik. Membaik. Hanya dengan dia ada dukungan dari caregivernya, dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar, dia bisa menyalurkan hobinya, itu bisa. Hobi itu juga bisa jadi cara mereka untuk stress release nggak sih Dok? Betul, stress release. Iya. Tuh, buat pencinta anabul ya, Iya, kucing dan anjing itu bisa jadi bestie di rumah biar bisa memundurkan si kepikunannya Ya, itu setidaknya bisa mempertahankan ya supaya tidak makin memburuk secara cepat gitu. Tapi kepikunan itu sendiri tuh apa sih Dok? Maksudnya hanya sekadar karena proses aging dan beberapa faktor tadi hingga kemampuan menurun atau ada apa ya istilah by definition secara medisnya itu kepikunan atau demensia itu apa Dok? Oke, jadi kondisi kepikunan atau di istilah medisnya itu kita bilang demensia ya Mas Raden ya. Itu merupakan suatu sindrom atau sekumpulan gejala. Jadi dia bukan penyakit ya, bukan penyakit. Sekumpulan gejala yang ditandai dengan yang paling utama adalah penurunan daya ingat. Kemudian kesulitan berpikir atau memecahkan masalah, kemudian gangguan berbahasa, ya, serta gangguan kepribadian, jadi perubahan perilaku ya. Dan kesemuanya itu akan mengganggu activity daily living-nya. Ya, jadi aktivitas sehari-harinya sudah mulai terganggu. Nah, itu harus hati-hati. Siapa tahu dia sudah mulai masuk ke kondisi pikun atau lupa yang tidak wajar ya. Nah, lupa yang tidak wajar itu kan sering Dok kita lihat tuh ada orang kehilangan papa mamanya gitu ya. Iya. Kita jalan kelantur kemana gitu, atau kita ketemu sama orang di jalan, ini celengak-celinguk gitu kan, pelongak-pelongak apa gitu kan. Mereka benar-benar nggak tahu
di mana rumahnya, alamatnya, jadi nggak bawa identitas pula. Nah itu kondisi-kondisi seperti itu, apakah pikun secara umum seperti itu atau pikun itu udah tahap yang lebih lanjut lagi, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini cara agar lansia ini tidak mudah pikun seperti itu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Theodorus Kevin Hendartono SPN Evoka Vina, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Dok, kalau kita ngomongin pikun pada lansia, ada nggak sih kayak usia, kalau lansia itu kalau nggak salah 65 ya Dok ya? Kayak 65 tek udah mulai mengalami kepikunan atau jauh sebelum itu mereka udah mulai ada menuju ke situ atau gimana Dok? Ada nggak usia batas aman gitu ya atau gimana Dok? Oke, jadi kalau Mas Raden menyinggung masalah kepikunan berarti kita membicarakan lupa yang patologis ya, lupa yang tidak wajar ya, atau dalam istilah medis demensia. Memang secara umum demensia lebih banyak terjadi pada usia di atas 65 tahun ya. Tapi demensia ini ada beberapa macam ya. Kategorinya ada macam-macam ya Mas. Nah, biasanya kalau untuk yang demensia karena penyakit vaskuler atau pembuluh darah itu bisa dimulai jauh sebelum itu. Ya, saya pernah menemukan pasien usia 30, usia 40 ya, karena dia pasca serangan stroke, ya kebetulan stroke-nya mengenai otak yang mengatur fungsi memori, fungsi daya ingat. Otomatis dia terganggu, ya sudah mulai jatuh ke kondisi lupa yang patologis ya, lupa yang tidak wajar gitu. Jadi memang tergantung penyebab dia mengalami pikun atau demensia. Oh, oke. Jadi kalau kita ngomongin kayak umur, memang ada beberapa orang dengan kondisi khusus bisa terjadi lebih awal gitu Dok ya. 30-40 tahun, bayang itu masih muda banget dong gitu ya. Oke. Tapi kalau kayak untuk sampai ke titik itu tuh dia ada ciri-ciri atau gejala atau tanda yang mengindikasikan bahwa dia ini tuh menuju ke kepikunan itu nggak sih? Ibarat kata kan kayak orang kan agak beda ya sama orang yang kayak cuman lupa naruh kunci atau orang yang tadi sempat saya mention sebelum break, ada tuh ketemu sama opa-oma di jalan yang nggak tahu gimana. Nah itu tuh kayak udah gejala atau itu udah masuk ke tahap yang sudah sangat buruk gitu atau gimana? Ya jadi memang ada tahapan-tahapannya ya Mas Raden ya dalam kasus demensia ini. Dari yang tahap awal ya memang paling utama dia daya ingatnya yang terganggu. Walaupun beberapa demensia tertentu itu tahap awal bukan daya ingat ya, seperti ada demensia Lewy body, kemudian demensia frontotemporal itu yang mengenai aktor Bruce Willis. Oh. Ya, itu dia terkena demensia frontotemporal. Ya itu lebih biasanya perilaku, perubahan perilaku yang awalnya dia sosialisasinya baik, kemudian jadi mengurung diri, jadi banyak di rumah, ya. Interaksi sosialnya dia batasin. Nah, ini jadi terus kemudian istrinya mempertanyakan, oh ini kenapa? Atau yang sebelumnya dia emosinya stabil menjadi gampang murung, nangis tanpa sebab, atau marah-marah, suka marah-marah gitu. Ya itu bisa. Itu yang dirasain apa sih sama orang itu sehingga kayak orang yang awalnya socialize banget terus tiba-tiba ansos menarik diri itu kayak itu secara otomatis terjadi aja tuh gimana? Iya, secara otomatis terjadi. Tergantung dia memang kondisi saraf di otaknya yang memang terganggu. Oh, ya. Memang ada gangguan itu sehingga akhirnya mereka kayak shifting personality ya Dok ya. Ya kadang-kadang denial, pas orang itu denial. Yang paling paham ya harusnya orang terdekat. Ya tinggal bagaimana orang terdekat ini menyadari bahwa lupa atau pikun itu tidak wajar. Ya, harus menuju ke dokter untuk mencari tahu penyebab pasti dari kondisi itu. Ya, biasanya yang sering di masyarakat kan, oh ini wajar lah ya. Nah, itu biasanya kalau di atas 65 ya. Iya, kewajaran ya, padahal nggak boleh diwajarkan ya Dok ya. Iya. Oke, sebelum lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, saya bacakan ya. Ini dari Pak Winar. Dok, Ibu Winar. Soalnya suami saya kalau Pak Winar.
Itu suami ya. Dok, suami saya usia baru 57 tapi sering lupa. Oh, belum lansia inilah ya 57 ya. Entah itu hal yang serius atau sepele. Kalau saya suruh main catur otaknya aktif itu pengaruh nggak ya? Apa tambahan umur nanti tambah memburuk? Oke, terima kasih. Oh, maksudnya usia 57 sering lupa. Terus habis itu kalau suruh main catur katanya bagus buat betul. biar otaknya aktif kali ya, Dok ya. Terus tambah umur tambah buruk nggak sih nanti? Gimana nih, Dok? Iya, memang salah satu yang dianjurkan adalah bagaimana dia harus dipaksa untuk beraktivitas seperti yang tadi saya bilang ya. Paksa untuk membaca surat kabar, membaca berita, ya untuk hobinya harus dia salurkan. Kemudian juga pokoknya bagaimana caranya dia bisa otak itu terus bekerja. Gitu. Tapi kalau memang misalkan sudah ada gejala-gejala yang tidak wajar seperti mengulang-ulang pernyataan, mengulang-ulang pertanyaan, ya atau bolak-balik tanya kuncinya di mana, terus 1 menit kemudian tanya lagi, ya. Atau memang sudah terjadi perubahan activity daily living. Misalkan itu bisa ada ibu-ibu yang bingung bertanya-tanya kenapa kok kebiasaan suaminya itu berubah. Ya, dia sudah 20-30 tahun menikah, biasanya bangun tidur pagi-pagi buat kopi, nongkrong di depan, ngasih makan burung, kemudian baca surat kabar. Nah itu terus jadi kebalik. Jadi berubah, urutannya itu jadi berubah gitu. Nggak template lagi gitu ya? Kok aneh gini kan, kok gini gitu kan. Ya, itu pasti dinotis banget sama pasangannya. Iya, kan? biasanya pasangan yang notice. Ya, kalau pasien loh, ayah kok gini? Enggak ibu, enggak. Ya, biasanya denial gitu. Oh gitu? Itu kita dulu harusnya kan biasanya gini-gini mereka ingat nggak itu, Dok? Nggak ingat? Ingat, denial ya. Ada toolsnya ya untuk wawancara ya. Pertanyaan-pertanyaan gitu yang harus dijawab oleh pasangan, orang-orang terdekat. Kalau memang itu ada yang terganggu dari tools pemeriksaan itu, nah itu udah harus berarti suatu warning ini, bukan lupa yang wajar. Oke ya. Tambah umur tambah buruk nggak, Dok? Kira-kira nanti kondisinya kalau ini? Nah ini harus kita cari tahu. Tahu lagi. Harus tahu faktor risikonya apa ya? Faktor risikonya tidak bisa apa? hanya dari tulisan aja, tapi harus dikasih tahu. Harus tahu dulu nih dokternya kondisi si suaminya seperti apa gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Wina ya, dan semoga suaminya sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini agar lansia ini nggak mudah pikun atau nggak mudah lupa ya. Kita masih bersama dengan Dr. Theodorus Kevin Hendartono SPN, Evoka Vina, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke, Dok. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin lansia yang mengalami kepikunan ini, sudah terjadi kepikunan gitu, Dok ya. Kalau yang belum kan ya mereka bisa memodifikasi lifestyle menjadi lebih baik kan itu. Kecuali yang genetik agak susah gitu ya. Tapi kalau orang sudah teridentifikasi, Dok kayaknya ini papa saya, mama saya tadi disebut oleh Dr. Theo sudah begini-begini, kayaknya indikasinya emang ke ini. Meskipun belum atau udah anamnesis saya sama dokter dari diagnosis bahwa ini beneran pikun. Itu semakin hari akan semakin memburuk nggak, Dok? Ya, kalau tidak ditangani dengan baik, ya, kita tidak concern, tidak aware betul, ya, bahwa itu kondisi yang harus segera mendapatkan penanganan medis, ya, akan memburuk dengan sangat cepat, ya, dan jatuh ke kondisi tahap akhirnya ya Alzheimer, ya, demensia Alzheimer itu yang paling banyak, ya, subtipe dari demensia yang paling banyak ditemukan, ya, itu akan memburuk dengan cepat, ya, kalau kita dengan kita konsultasi ke dokter, mendapatkan penanganan yang baik, penanganan yang maksimal, obat-obat yang tepat, nah itu untuk progresivitas perburukan penyakit itu dapat kita tekan. Oke. Soalnya kan orang berpikirnya kayak, oh udah lansia, oh udah demensia. Sebelum akhirnya jatuh ke Alzheimer, orang tuh kayak, saya sempat baca soalnya, kayak terkait demensia atau Alzheimer tuh jangan mewajarkan ya, Dok ya. Mewajarkan ini, jadi kayak bisa sebenarnya diminimalkan. Meskipun orang ini sudah ada demensia ya, Dok ya. Betul. Maksudnya kayak, oke, akan terjadi perburukan, tapi mungkin perburukannya tidak secepat kalau orang-orang yang
negligence gitu ya, terlalu menyepelekan itu gitu ya dok ya. Karena biasanya kan bukan dari si lansianya itu sendiri, tapi dari support systemnya, betul gitu nggak sih dok? Betul, itu sangat penting. Kayak caregivernya atau keluarganya itu penting nggak supportnya mereka? Iya, penting sekali. Ya, kalau kita di bidang saraf itu malah ada satu buku sendiri untuk buku pegangan untuk caregiver. Wow, satu buku sendiri? Iya, untuk caregiver ya, karena sebegitu pentingnya peran dari caregiver. Kalau dia nggak ada support system yang baik, ya sudah, dia akan kualitas hidupnya akan sangat rendah, kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Iya betul, ada treatment, tapi kan peran caregiver juga sangat penting ya. Karena kan nggak harus berpangku pada treatment terus, tapi support system itu juga sangat penting. Nah kalau untuk treatmentnya sendiri, ketika orang didiagnosis bahwa ini demensia, ini Alzheimer, itu apa dong? Maksudnya kayak apakah ada terapi khusus atau dia minum obat minum atau gimana? Iya, memang ada untuk saat ini obat yang untuk menyembuhkan demensia sayang sekali belum ada ya, Mas. Tapi ada beberapa obat yang memang biasa kita resepkan pada pasien-pasien demensia, pasien-pasien pikun, yang mana itu dapat memperbaiki fungsi kognitif, terutama untuk memperbaiki emosi, perilaku, ya, dan sehingga orang demensia itu dapat hidup dengan berdampingan dengan orang-orang sekitar, ya. Untuk daya ingatnya dapat kita pertahankan ya, walaupun tidak 100% normal ya, tapi paling tidak dia masih bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya ya. Itu dia bikin kayak ibarat kata perburukan tuh stagnan di dia sebelum minum obat itu 40%. Dia ketika minum obat itu ya 40% atau 41 aja nggak terlalu buruk banget. Itu tuh di fase seperti itu, atau dia kalau getting better kayaknya agak susah ya dok ya, maksudnya agak berkurang atau bisa? Atau bisa berkurang ya, tapi memang seiring berjalannya waktu dia akan menurun. Tapi menurunnya itu nggak terlalu curam. Drastis ya. Ya menurun landai gitu ya. Tapi memang seiring berjalannya waktu dia pasti akan menurun. Ya, ada beberapa tahapan ya, dari tahap ringan, tahap moderate sampai tahap yang berat dari demensia itu. Untuk tahap berat ya sudah nggak bisa apa-apa. Ya. Oke. Itu kalau semisal kayak, kan biasa di dok ya, tadi kan dokter Theo juga sempat ada mention kayak di fase-fase recall gitu ya. Iya. Nah recall ini sendiri kayak kalau untuk lansia yang suka cerita, itu sebenarnya dia kayak lupa ingatan, tapi dia ingat sesuatu yang dia masa muda, itu gimana dok ya? Ya itu sudah mulai ada. Ya itu salah satu gejala dari arahnya ke arah pikunnya, dia merecall ingatan-ingatan yang menyenangkan ya, menyenangkan, dan itu biasanya memori jangka panjang. Sementara untuk memori jangka pendek, nah ini yang paling penting tadi mungkin belum saya sebutkan ya, kalau memang orang pikun atau demensia biasanya yang terkena itu memori jangka pendeknya. Makanya dia cenderung untuk mengulang-ulang pertanyaan, mengulang-ulang pernyataan gitu. Ya karena memori jangka pendeknya dia udah terganggu gitu. Ya memori jangka panjang akan dia recall gitu. Atau kalau orang bilang ini, aduh kok ini oma kembali seperti anak kecil. Iya gitu. Kalau dengan minum obat itu atau treatment itu dia bisa mengatasi yang short term itu, bisa nggak dok? Bisa mengurangi, tapi paling enggak ya dia tidak memburuk dengan sangat cepat gitu. Itu berlaku untuk mereka-mereka yang lansia tanpa komorbid, atau komorbid lebih PR lagi dong? Ya komorbid lebih PR tentunya. Ya kita harus check up semua ya. Tidak menutup kemungkinan harus kita lakukan pemeriksaan penunjang, entah itu MRI ya, atau CT scan gitu. Apalagi kalau mereka konsumsi obat-obat tertentu yang mungkin ada pengaruhnya dengan daya ingat seseorang. Iya benar sekali. Berhati-hati ya. Tapi yang penting adalah bagaimana support system. Betul. Caregiver dari keluarga ini juga bisa membantu untuk daya ingat si lansia ini menjadi lebih baik gitu dok ya. Oke, terima kasih dokter Tia hari ini. Terima kasih. Sangat baik sekali informasinya. Semoga ini menjadi bekal bersama ketika kita punya opa oma atau papa mama di rumah, atau nanti ketika kita dikasih umur panjang kita jadi lansia, kita tahu bahwa mungkin suatu saat kita akan ada di fase itu, dan semoga tidak seburuk itu. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi dok. Terima kasih. Selamat pagi mas. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Theo. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ngejaga kesehatan otak Anda supaya Anda nggak mengalami demensia ataupun jatuh ke posisi Alzheimer. Sampai jumpa.